Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TWK tentang nasionalisme. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Pendekatan Budi Utomo terhadap nasionalisme sangat berbeda dari bentuk perlawanan fisik sebelumnya. Alih-alih mengangkat senjata, mereka mendorong kesadaran intelektual dan solidaritas kebangsaan melalui jalur pendidikan, budaya, dan sosial. Semangat mereka menunjukkan bahwa membangun bangsa dimulai dengan mencerdaskan rakyatnya. Berdasarkan hal tersebut, perilaku nasionalisme yang mencerminkan semangat Budi Utomo di era sekarang adalah subjeknya. Nah, ini Budi Utomo. Objeknya perilaku nasionalisme. Objeknya nasionalisme di era sekarang. Budi Utomo, nasionalisme di era sekarang. Nah, era sekarang. Budi Utomo itu tentang pendidikan. Kalau nasionalisme lebih mengarah persatuan di era sekarang. A. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dengan cara kreatif. Ini kebudayaan, bukan berarti. Menghormati hak-hak orang lain dan menjaga kerukunan sosial. Ini tentang sosial, bukan berarti. Mengabdikan diri untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial. Tentang sosial. Berperan aktif untuk memajukan bangsa dan negara dengan mengembangkan intelektualitas diri. Intelektual berhubungan dengan pendidikan. E. Menjaga persatuan dan kesatuan demi tercapainya kemajuan bangsa. Persatuan dan kesatuan ini nasionalisme, tapi tidak ada unsur pendidikannya di sini. Berarti bukan ini. Ini yang D ada unsur pendidikan. Nah, berperan aktif dan memajukan bangsa. Memajukan bangsa dan negara ini adalah nasionalisme. Jadi jawabannya nomor 1 adalah D. Lanjut nomor 2. Muhammad Hatta, salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia, dikenal karena pemikirannya yang progresif tentang ekonomi, kerakyatan, dan demokrasi. Nasionalisme yang diusung Hatta menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Berdasarkan pemahaman tersebut, manakah dari berikut ini yang paling mencerminkan implementasi nasionalisme Muhammad Hatta di era modern? Muhammad Hatta, subjeknya Muhammad Hatta, progresif ini mengarah kemajuan. Di bidang ekonomi, kerakyatan, dan demokrasi. Kalau objeknya Muhammad Hatta di era sekarang ini berarti bisa mengarah ke individu. Nah, Muhammad Hatta berarti individu. Untuk nasionalisme yang diusung, nah ini tentang dikenal karena pemikiran yang progresif tentang ekonomi, kerakyatan, dan demokrasi. Nasionalisme mana? Berdasarkan pemahaman tersebut, manakah dari berikut ini yang paling mencerminkan implementasi nasionalisme? Masih tentang nasionalisme. A. Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing di pasar global. Alokasi anggaran pendidikan, mengalokasikan anggaran. Ini mengarah lebih ke pemerintah. B. Menggalakkan penggunaan energi terbarukan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
ini tidak mengarah ke ekonomi kerakyatan dan demokrasi. Ini mengarah ke energi, ke alam. Ini mungkin mengarah ke cinta tanah air lah. C. Membangun infrastruktur yang merata di seluruh daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang eksklusif. Membangun infrastruktur yang merata. Nah, ini menyeluruh, bisalah. Tetapi di sini ada kata-kata membangun infrastruktur. Ini mengarah ke pemerintah. D. Mengadakan program pelatihan kepemimpinan untuk pemuda agar mereka siap menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan visioner. Ini mengarah ke pemimpinan, bukan tentang ekonomi. Ini bukan ya, D. E. Mengembangkan program kewirausahaan untuk masyarakat pedesaan guna meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Mengembangkan program kewirausahaan. Kewirausahaan ini tentang ekonomi. Mengembangkan ini bisa individu. Tidak dilakukan di pemerintah, bisa. Berarti jawabannya nomor 2 adalah E. Nomor 3, tujuan utama dari inisiatif Gerakan Nasional Cinta Produk Dalam Negeri dalam konteks nasionalisme adalah A. Meningkatkan penggunaan produk lokal untuk memperkuat identitas budaya nasional. Gerakan Nasional Cinta Produk Dalam Negeri, penggunaan produk lokal untuk memperkuat identitas budaya nasional. Ini kayaknya kurang ini. Oke, lanjut B dulu. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk mempercepat pertumbuhan industri lokal. Oke. C. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Bagus juga. D. Meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mendukung perekonomian nasional. Gerakan yang E. Meningkatkan penggunaan produk lokal untuk memajukan industri kreatif nasional. Dalam konteks nasionalisme, tujuan dari inisiatif Gerakan Nasional Cinta Produk Dalam Negeri dalam konteks nasionalisme. Konteks nasionalisme mengarah agar bersatu, meningkatkan kemajuan. Kalau nasionalisme mengarahnya persatuan, terus kemajuan atau memajukan bangsa dan negara. Kalau dia meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mendukung perekonomian, nah secara nasional, berarti mendukung perekonomian nasional, membuat maju perekonomian nasional. Berarti nasional ini mengarah ke bangsa dan negara, berarti memajukan secara nasionalisme. Jawabannya adalah yang D. Untuk melanjutkan industri kreatif. Industri kreatif. Industri kreatif ini mengarahnya ke perekonomian. Terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Kurang ketergantungan. Nah, ini juga mengarah ke ekonomi nasional. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk mempercepat pertumbuhan industri lokal. Ini lokal. Ini juga mengarah ke perekonomian nasional. Meningkatkan penggunaan produk lokal untuk memperkuat identitas budaya nasional. Ini tidak ini. Ini tidak mengarah identitas nasional. Oh, tidak. Kalau identitas nasional itu kan bukan barang. Identitas nasional itu seperti batik. Itu identitas nasional. Jadi B, C, E ini diwakili D. Sudah termasuk yang D ini, perekonomian nasional. Sedangkan yang A ini
bukan identitas nasional. Yang identitas nasional itu misalnya ya memakai batik, terus bendera negara Indonesia, itu identitas nasional. Jadi jawabannya D. Lanjut nomor 4. Pilihlah 3 sikap yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme. Nah, berarti nasionalisme. Di bawah ini terdapat 6 sikap yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. 1. Mengutamakan produk dalam negeri. Ini merupakan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mencintai alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Ini secara tidak langsung nasionalisme, tapi lebih mengarah ke cinta tanah air. Berarti nomor 1. Nomor 2, menghargai perbedaan budaya dan keyakinan antar warga masyarakat. Ini juga sebagai nasionalisme karena mengarahnya ke persatuan. Menghargai perbedaan budaya, dengan menghargai kita bisa bersatu. Kalau kita mencela budaya orang lain, maka bisa terjadi pertengkaran, perselisihan. Oleh sebab itu, dengan menghargai akan terbentuklah persatuan, kesatuan. Ini mengarah ke nasionalisme. Nomor 3 termasuk nasionalisme. Nomor 1, nomor 3, 4. Mematuhi aturan dan hukum yang berlaku di negara lain saat bepergian ke luar negeri. Ini bukan nasionalisme. 5. Terlibat dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Gotong royong ini termasuk nasionalisme. Kenapa? Karena dengan gotong royong kita bisa bersama, berbaur, berkumpul. Kalau sudah berkumpul kita akan ngobrol. Nah, dengan mengobrol ini akan membentuk suatu sehati dan kumpul kuat lah gitu. Persaudaraan akan memperkuat persaudaraan. Nah, dengan kuatnya persaudaraan ini berarti mengarah ke persatuan. Nomor 5 adalah nasionalisme. 6. Mendukung kegiatan olahraga internasional yang diikuti oleh atlet-atlet lokal. Ini bukan. Berarti nasionalisme 135 A berarti. Lanjut nomor 5. Indonesia menggunakan sistem demokrasi, salah satunya dibuktikan dengan adanya pesta pemilu setiap 5 tahun sekali. Dalam pemilu tersebut, partai politik memiliki peran penting dalam menjaga nasionalisme selama pemilu berlangsung agar tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan politik. Karena partai politik memiliki peran penting dalam pengembangan nilai nasionalisme di saat pemilihan umum. Ini pertanyaan. Kenapa partai politik memiliki peran penting dalam mengembangkan nilai nasionalisme di saat pemilihan umum? Subjeknya partai politik, terus objeknya tentang nasionalisme. Bagaimana partai politik bisa dikatakan memiliki peran dalam nasionalisme? A. Partai politik melakukan kontrol dalam mengawasi pemilihan umum yang bersih dan tidak diskriminatif. Ini KPU. Nah, terus yang B, partai politik merupakan perwakilan rakyat dalam membangun bangsa dan negara. Bukan. Yang perwakilan rakyat itu DPR. Yang mengawasi pemilu KPU. C. Partai politik tidak memiliki tanggung jawab dalam aspek nasionalisme. Ini salah, ini tidak memiliki tanggung jawab. Nah, ini salah ini. D. Partai politik dapat melakukan pendidikan politik bagi warga negara. Nah, partai politik dapat melakukan pendidikan politik bagi warga negara. Jadi, dengan adanya partai politik itu memberi pelatihan, pengertian tentang pemilu, mengajari. Dengan mengajari, maka masyarakat itu bisa paham tentang pemilu. Nah, itu andilnya partai politik dalam mengembangkan nilai nasionalisme. Nomor 5 D jawabannya. E. Partai politik memiliki peran untuk menjaga stabilitas pemerintahan suatu negara. Kalau kestabilan suatu negara ini
Dalam pemerintahan DP, bentar, DPR, Presiden, MPR. Nah, ini yang menjaga kestabilan pemerintahan, MPR, DPR, dan Presiden. Nah, ini juga nanti ada MK, terus KY. Nah, ini yang menjaga kestabilan. Secara tidak langsung, partai politik ini juga menjaga kestabilan karena MPR dan DPR dan Presiden ini dipilih dipilih oleh masyarakat, sedangkan masyarakat itu kan ikut partai. Jadi secara tidak langsung juga menjaga kestabilan pemerintahan suatu negara. Cuma yang pilihan yang bagus itu yang di partai politik dapat melakukan pendidikan politik bagi warga negara. Nah, di sini ini secara langsung. Kalau yang itu secara tidak langsung. Oke, itu saja 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.